kasih cita-cita tak aslinya. Ternyata cita-cita tak adalah menjadi penyanyi dangdut. Halah, ribet bener urusan cita-cita. Oke, aslinya pertanyaannya adalah apa cita-cita globalis aslinya? Cita-cita globalis sekarang ini adalah membangun financial kingdom. Caranya dengan otoritas negara atas mata uang akan dihilangkan. Bagaimana globalis melakukan itu? Kita sederhanakan cara mereka. Kita tahu bahwa Alibaba dan Ant Group yang kaya dan sukses itu ada di salah negara. Dia kaya di negara komunis. Sehingga aset Ant Group jadi BUMN saat ini. Manyun deh tuh pebisnis filsuf yang namanya Jack Ma. Elon Musk terinspirasi karena apa yang terjadi kalau Elon Musk suatu hari di Jack makan oleh sebuah negara. Katakan Amerika di bawah Partai Demokrat yang memang heavy on government. Kalau Elon Musk dan grupnya punya komunitas, punya produk, punya pasar yang nilainya mendekati 100 billion dolar per tahun atau sama dengan GDP Indonesia, maka pada saat mereka memerlukan funding tidak perlu ke bursa saham atau IPO, tetapi menerbitkan kripto aset mata uang digital dengan ICO-nya atau Initial Coin Offering. Kripto tadi bisa membeli barang-barang di grupnya Elon Musk dan mitra bisnis lainnya yang sangat luas pasarnya dan banyak pelanggannya. Itulah logika sederhana di dalam mengartikan otoritas negara akan mata uang akan dihilangkan. Inilah mengapa sejak tahun lalu dalam video narasi Vision 2030 Bosman mengatakan mata uang di dunia di tahun 2030 ke atas tidak sebanyak negara lagi. Mata uang global bukan dolar lagi. Underlyingnya bukan emas lagi, bukan hutang, tetapi algoritma pasar konsumen dan produksi mereka. Ini jauh lebih powerful ke depannya karena dunia menjadi digital. Aset digital jauh lebih bernilai dari aset fisik. Kuno fisik itu ke depannya. Kita sebagai manusia berdaulat, patriotis, nasionalis yang anti globalis dan anti penjajahan asing harus punya solusinya untuk mengcounter gerakan globalis karena mereka akan dengan cepat melahap seluruh dunia yang awalnya mereka menggunakan COVID sebagai biological warfare tool. Solusinya bagaimana buat Indonesia? Negara akan punya dua sistem keuangan saat ini sudah benar. Satu mata uang fiat fisik yang saat ini beredar kurang lebih 6.000 triliun rupiah. Yang satu lagi adalah e-rupiah, digital rupiah. Digital rupiah basisnya adalah create money atau cetak uang berbasis pinjaman. Pertama, minusnya APBN pemerintah, mintakan BI berhutang ke negara. Jangan terbalik, pemerintah ngutang ke BI, ngutangnya ke negara melalui BI. BI lah yang menerbitkan surat hutang, jangan negara yang menerbitkan surat hutang seperti selama ini. Jadi e-rupiah dicetak sebanyak misalnya APBN dan kredit pinjaman pihak swasta nasional di Bank Nasional. Bank Nasional ngutang ke BI, BI terbitkan surat hutang ke negara, lalu di ujungnya negara cetak uang. Semua tanpa bunga, hanya biaya uang atau cost of money paling 1% setahun. Untuk Bank Nasional ambil sebagai jasa penyimpanan dan jasa administrasi, dibebankan ke kreditur termasuk ke pemerintah. Maka Indonesia dengan e-rupiah akan menjadi sarana percepatan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan rupiah menang. PDB nasional bisa naik 50% setiap tahun dan GDP per kapita nasional setiap tahun bisa naik 50%, sehingga di tahun 2030 GDP per kapita Indonesia bisa 25.000 dan di tahun 2045 bisa menjadi 100.000 dolar per kapita, di atas Amerika dan Tiongkok. Yang bilang ini halu pasti nggak berani mimpi. Kalau kita mah tukang tidur, tukang mimpi. Berani aja kalau mimpi mah. Yang takut kalau benar-benar kejadian GDP per kapita Indonesia jadi 100.000 di tahun 2045, takut lupa diri Indonesia nyaplok ASEAN dan nyaplok negara-negara kecil selatan Pasifik.